Sementara ia masih berbicara, seorang laki-laki tiba. Aku pikir dia adalah seorang pelayan, dan dia berbicara kepada si ayah yang tengah menantikan sepanjang waktu, dengan penuh hormat namun antusias untuk segera berangkat kembali, seakan dia tegang dan gelisah. Putrimu sudah meninggal, percuma sajalah merepotkan guru. Jiwanya sudah pergi dan para perempuan sudah meratapinya. Ibunya mengutusku untuk memberitahukannya padamu dan dia memintamu untuk datang segera. Ayah malang itu menyuarakan suatu erangan pilu. Dia menyembunyikan wajahnya dalam kedua tangannya, menekankan dahinya dan matanya serta menundukkan kepalanya seolah dia terkena pukulan. Sebab Yesus tenggelam dalam mendengarkan dan menjawab si perempuan, orang akan berpikir bahwa ia tidak melihat ataupun mendengar apapun. Sebaliknya, ia berpaling dan dengan menempatkan tangannya ke atas pundak bungkuk si ayah yang malang, ia berkata, "Sobat, aku katakan padamu, milikilah iman." Aku ulangi, milikilah iman. Janganlah takut, putrimu akan hidup. Marilah kita pergi kepadanya. Dan ia berangkat, dengan mendekapkan laki-laki yang patah hati itu ke sisi tubuhnya. Khalayak ramai, melihat betapa hebat duka cita dan sebab amat tersentuh hatinya oleh mukjizat yang baru terjadi, ketakutan dan berhenti, mereka lalu membuka jalan, membiarkan Yesus dan para muridnya berjalan cepat, sementara mereka mengikuti dalam kesadaran akan rahmat yang lewat. Mereka berjalan demikian sekitar 100 yard, mungkin lebih, aku tidak pandai memperkirakan, berjalan menuju pusat kota. Orang banyak berjubel di depan sebuah rumah terpandang, menyampaikan komentar-komentar dengan suara melengking yang nyaring atas peristiwa yang terjadi dan menanggapi seruan-seruan yang terlebih nyaring yang berasal dari rumah melalui pintu yang terbuka lebar. Seruan-seruan gemetar yang menembusi ulu hati, tampaknya disuarakan secara monoton oleh suara yang terlebih melengking dari seorang penyanyi solo, yang ditanggapi pertama-tama oleh sekelompok suara yang lemah dan lalu diikuti oleh kelompok lain dengan suara lantang. Ada cukup banyak kegemparan untuk mengakibatkan bahkan seorang yang sehat pun mati. Yesus memerintahkan para muridnya untuk berhenti di depan pintu, dan ia meminta Petrus, Yohanes dan Yakobus mengikutinya. Ia memasuki rumah bersama mereka, dengan sepanjang waktu menggandeng lengan si ayah yang menangis. Dengan menggandengnya seperti itu, ia kelihatan ingin menanamkan ke dalam dirinya keyakinan bahwa ia ada di sana untuk membuatnya bahagia. Para peratap perempuan, aku akan menyebut mereka para peraung, ketika mereka melihat tuan rumah dan guru, melipat gandakan jeritan mereka. Mereka bertepuk tangan, menabuh tamborin, membunyikan kerincing untuk mengiringi ratapan mereka. "Diamlah," kata Yesus. "Tidak perlu menangis, anak itu tidak mati, dia tidur." Para perempuan berteriak lebih nyaring, sebagian bergulung-gulung di lantai, sebagian mencakar-cakar diri mereka sendiri, dan menjambak-jambak rambut mereka, atau mereka berpura-pura melakukannya, demi membuktikan bahwa dia sungguh sudah mati. Para pemusik dan teman-teman dari keluarga itu menggeleng-gelangkan kepala mereka mendengar gagasan Yesus yang dianggap khilaf. Mereka berpikir bahwa ia telah terperdaya, tetapi ia mengulang, "Diamlah," dengan begitu energi hingga kegaduhan, meski tidak berhenti sama sekali, berubah menjadi bisik-bisik. Dan ia pun lewat.